Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu 19 Juli 2020. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Kami sampaikan beberapa warta lesan seperti berikut di bawah ini. Yang pertama, persekutuan doa malam. Menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa malam pada hari Rabu 22 Juli 2020 untuk sementara dialihkan menjadi doa malam keluarga di rumah masing-masing. Yang kedua, kebaktian rumah tangga. Menginformasikan bahwa kebaktian rumah tangga pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 untuk sementara juga dialihkan menjadi kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Akan disediakan panduan untuk doa malam dan kebaktian rumah tangga. Yang berikutnya, persembahan. Persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan kepada GKI Gresik melalui transfer ke rekening. Yang pertama, operasional gereja BCA 79007980011 atas nama GKI Gresik, atau juga dapat men-scan QRIS code yang telah ditampilkan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya dan atas nama GKI Gresik. Yang kedua, persembahan juga bisa disampaikan untuk renovasi gereja yang ditujukan ke renovasi gereja BCA KCU Gresik dengan nomor AC 79007981177 atas nama GKI Gresik. Jika tidak memungkinkan untuk mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop, kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Hari ulang tahun, pada kesempatan ini kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan senantiasa memberkati. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah minggu hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, marilah kita sejenak mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai ibadah minggu dengan menyanyikan pujian dari PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi yang menari. Jangan lupa
bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, Amsal pasal 4 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteduh bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderang, sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderang, janganku sesat, pegang tanganku. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kehidupan yang senantiasa dalam rengkuhan Tuhan. Dalam kesempatan ini, kami bersama-sama menyatakan segala pengakuan kami bahwa kami seringkali tidak mampu merespon secara positif akan anugerah dan penyertaan-Mu itu. Kami seringkali lalai dalam kami menjalani hari-hari kami yang semestinya kami hadirkan kehidupan yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberikan pengharapan, tetapi kami seringkali menghadirkan yang sebaliknya. Dalam tutur kata ataupun dalam perbuatan kami, seringkali kami melukai orang-orang yang kami kasihi. Karena itu kami datang dan kami mohon pengampunan-Mu.
Jauhkanlah kami dari segala cacat celah hidup kami, sehingga kalau saat ini kami bersama saudara-saudara kekasih kami datang kepadamu dalam ibadah ini, kami layak datang kepadamu. Pengampunanmu, belas kasihanmu melayakkan kami, sehingga saat ini Tuhan memandang kami dalam tengadah doa dan nyanyian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kehidupan kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara untuk berdiri. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta saudara. Hidup
Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, mampukan kami merealisasikan karya-karya keselamatan-Mu dalam keseharian kami. Firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kami untuk terus menghadirkan karya-karya Tuhan, supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya, karena itu berfirman-Lah, dan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan berkati, sehingga setiap perkataannya menjadi bermakna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24-30, lalu saya lanjutkan ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-43, itu akan menjadi dasar untuk renungan kita pada kesempatan ini. Demikian firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah
orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, enak mana hidup di tengah-tengah orang jahat, di tengah-tengah orang-orang korupsi, di tengah-tengah orang iri dengki, di tengah-tengah orang-orang yang seringkali melakukan kejahatan-kejahatan. Dan yang kedua, hidup di tengah-tengah orang yang baik dan benar. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang senantiasa hidup dalam jalan Allah. Kira-kira kalau Bapak Ibu disuruh memilih, enak mana? Hidup di tengah-tengah orang jahat atau hidup di tengah-tengah orang yang baik dan benar? Pilih manakah? Pilih mana? Punya rekan kerja, rekan sepelayanan yang rajin, yang baik, yang jujur? Atau punya rekan sekerja yang curang dan lain sebagainya? Pilih mana? Pasti setuju dengan saya. Pasti enak memilih untuk hidup di tengah-tengah orang yang baik dan benar. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa hidup tidak selalu bisa seperti itu? Hidup tidak selalu bisa bersama-sama dengan orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur. Seperti yang digambarkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus, lalang di antara gandum. Ini yang perikop kita LAI memberikan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Saudara-saudara, perumpamaan ini menunjukkan bahwa ada kalanya kita tidak bisa memilih. Ada kalanya kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat. Sekalipun kita inginnya memilih hidup di tengah-tengah orang yang baik dan orang yang benar. Nah, saudara-saudara, saya mencatatkan beberapa hal berkaitan dengan perumpamaan yang kita baca tadi. Apa maknanya bagi kita? Tentu saudara bisa menambahkan nanti. Yang pertama adalah bahwa perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu adalah sebuah kesempatan yang terbatas untuk bertumbuh. Hidup di dunia ini adalah kesempatan yang terbatas untuk melakukan transformasi diri. Saudara-saudara, itu sebabnya maka saudara dan saya mesti harus waspada terhadap si jahat. Karena apa? Ketika kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam ragam orang, maka kita bisa menjadi baik, kita juga bisa terseret menjadi jahat. Itu tergantung pada masa pertumbuhan kita. Hidup di dunia ini kesempatan yang terbatas untuk bertumbuh. Tetapi dalam perumpamaan kita yang menarik, saudara-saudara, sebelum akhir zaman, umat yang percaya kepada Yesus, umat yang hidup benar,
orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menjaga jalan hidupnya dalam kebenaran Tuhan, dilarang untuk menjadi jahat dengan cara apa? Dengan cara melenyapkan mereka yang jahat. Dengan cara apa? Melenyapkan mereka yang tidak melakukan kehendak Allah. Kita sekalipun hidup benar, sekalipun kita ini menjaga jalan kita pada jalannya Allah, kita tidak boleh menjadi jahat dengan melenyapkan orang-orang yang di luar jalannya Tuhan. Ini yang menarik. Tetapi kita hidup berdampingan dengan mereka. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang jahat. Sebelum akhir zaman, rupanya di sini yang berdosa diberi kesempatan untuk bertobat. Bagaimana kalau tidak bertobat? Endingnya hukuman. Saudara lihat di dalam bacaan kita tadi, pasal 13 ayat 30 yang B, saya bacakan ya. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Saudara-saudara, jadi dalam perumpamaan kita dilarang untuk menjadi jahat dengan melenyapkannya. Atau di dalam perumpamaan kita, murid-murid dilarang untuk mencabut lalang itu. Biarkan tumbuh bersama sampai pada akhir menuai. Pada akhir zaman. Jadi kita mesti harus hidup berdampingan. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan waspadalah. Supaya pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang baik. Bukan bertumbuh menjadi jahat. Sebelum akhir zaman, yang berdosa, yang tidak pada jalan Tuhan, diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi ketika kesempatan itu tidak digunakan, ya sudah, endingnya adalah penghukuman. Diikat berberkas-berkas, lalu dibakar. Ini kalau dalam perumpamaan kita tadi. Itu hal yang pertama. Kita mesti harus sadar, kesempatan kita untuk bertumbuh itu adalah terbatas. Dalam waktu yang terbatas. Karena ada saatnya sudah berakhir. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang diajarkan kepada kita lewat perumpamaan ini adalah bahwa kita didorong untuk hidup benar dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang jahat. Didorong untuk hidup benar pada jalan Tuhan dan tidak mudah menyimpang bersama dengan orang-orang yang jahat. Hidup berdampingan dengan orang jahat tentu tidak mudah. Ada tantangan. Bertahan dalam kebenaran Allah itu tantangannya tidak mudah. Jadi ada tantangan untuk bertahan dalam kebenaran Allah. Atau kita bisa sebaliknya. Bisa turut serta pada jalan yang salah. Itu sebabnya maka perikop kita ini mendorong kita untuk menjaga hidup kita benar pada jalan Tuhan dan kita mampu bertahan. Kita tetap kokoh dalam kebenaran Allah. Dalam perikop kita dijelaskan akhirnya yang menang adalah orang yang hidup benar dalam kebenaran Allah. Sedangkan si jahat dicampakkan dalam api. Hanya orang-orang benar yang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaannya. Ini yang dinyatakan di dalam perikop kita tadi. Pada akhir bagian ya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara,
siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Jangan mengeraskan hati. Jangan terus bertahan dalam kebodohan kita. Mari kita bertumbuh selama kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Bertumbuh dalam jalan kebenaran Allah. Itu hal yang kedua, saudara-saudara. Mendorong kita untuk hidup benar dan bertahan untuk tidak terpengaruh dengan orang-orang jahat, sekalipun nampaknya yang jahat itu menyenangkan dan lain sebagainya. Kita tidak terpengaruh. Hal yang ketiga, apa makna dari perumpamaan ini? Kita boleh lihat di sini, yaitu apa? Tuhan Yesus begitu sabar dan berbelas kasih. Ia tidak memusnahkan begitu saja anak-anak si jahat, tetapi ia memberi kesempatan yang sama dengan anak-anak kerajaan sampai pada saatnya tiba. Itulah sebabnya saya mengatakan begitu besar ya dan berbelas kasih Tuhan kita itu. Saudara, anak-anak si jahat tidak dimusnahkan begitu saja, tapi ada kesempatan, diberi kesempatan sampai pada saatnya tiba. Tetapi jika kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, maka kesabaran Tuhan Yesus akan berubah menjadi hukuman. Ya, seperti dalam ayat 30b yang tadi. Dikumpulkan dahulu lalang itu dan diikat berberkas-berkas untuk dibakar. Saudara-saudara, begitu sabar Tuhan kita dengan memberi kesempatan, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi kalau saudara pernah bertanya begini, kenapa orang itu jahat kok justru umurnya lebih panjang? Orang jahat kok justru lebih panjang umurnya? Ini orang baik kenapa cepat dipanggil? Saudara-saudara, ingatlah memberi kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, ya endingnya hukuman, diikat berberkas-berkas dan dibakar. Jadi kalau saudara melihat ada orang benar cepat dipanggil, ada orang jahat ini kok lama dipanggilnya, jangan iri. Tuhan memberikan kesempatan pada orang itu untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk mentransformasi diri. Kenapa? Begitu besar kasih Allah itu. Kesempatan itu diberikan. Jangan menyimpulkan begini, ya sudah kita jahat saja ya, supaya umur kita panjang. Bukan itu kesimpulannya. Tuhan masih memberi kesempatan. Maka jangan mengeraskan hati, ya. Jangan tegar tengkuk, jangan bodoh dalam hidup kita, tapi berubahlah sesuai dengan kesempatan itu dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, keterbatasan hidup mendorong kita untuk senantiasa kita melakukan sesuatu yang baik. Tuhan ingin kita bertahan dan terus berjuang dalam kehidupan yang benar, berpegang teguh pada Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak tantangan, tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita hidup dalam roh-Nya, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, kita akan mampu untuk menjalani kehidupan kita dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kita adalah kesempatan. Dan hidup kita bukan hanya dengan orang benar, bukan dengan hanya anak-anak orang benar, tetapi dikatakan ada kalanya kita hidup di tengah-tengah situasi yang jahat. Rasul Paulus mengatakan, angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan lewat firman ini,
supaya kita bertahan dan kita terus dalam jalan kebenaran Tuhan. Ingatlah, yang benar itu yang akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaannya. Jangan takut, jangan iri sama si jahat. Sekalipun nampaknya enak, tapi jangan pernah iri atas kejahatan-kejahatannya. Ingatlah, Tuhan adalah Tuhan yang terus menyertai kita. Jangan pernah takut ketika harus berdampingan dengan anak-anak si jahat. Ulangan pasal 31, ayatnya yang ke-6 saya bacakan untuk penutup renungan kita. Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Selamat berdampingan dengan kehidupan yang beragam. Gandum harus tetap menjadi gandum, jangan berubah menjadi ilalang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan doa-doa kita. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan kami yang Tuhan terus rawat dan Tuhan tolong. Di tengah-tengah sukacita kami atas segala penyertaan-Mu, kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah. Kiranya Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong, baik saudara-saudara kami yang sakit ataupun keluarganya yang merawatnya. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan pemulihan. Kami percayakan seluruh proses yang ditempuh, Tuhan berkati, sehingga kami percaya apa yang Tuhan berkati tidak akan pernah sia-sia. Inilah pengharapan kami untuk saudara-saudara kami, Tuhan Sang Penyembuh dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam keluarganya, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong para orang tua mendampingi putra-putrinya supaya tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan yang memampukan para orang tua menyediakan dana dan prasarana bagi keluarganya, bagi anak-anak khususnya. Sehingga oleh berkat-Mu, keluarga umat-Mu senantiasa tercukupi. Kami percayakan untuk usaha dan pekerjaannya, Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan itu. Tuhan, kami berdoa untuk relasi dalam keluarga, relasi suami istri dan relasi orang tua anak dan antar saudara. Tuhan berkati,
Kiranya cinta kasih-Mu yang senantiasa menjadi landasan, supaya setiap hal yang terjadi dalam keluarga, dalam pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, hubungan mereka tetap senantiasa penuh cinta kasih. Baik suami istri ataupun orang tua anak dan antar saudara, kiranya mereka semua mengedepankan kasih-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami menyerahkan segala pergumulan keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah saudara-saudara kami, yang tidak kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menopang, yang saat ini terus berjuang, mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Kiranya hikmat-Mu Tuhan limpahkan, supaya para pemimpin bangsa ini mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga segala perkara dapat diatasi. Kami berdoa untuk seluruh pergumulan bangsa ini dalam kuasa-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Gresik yang terus berjuang menghadirkan karya-karya-Mu, Tuhan yang memberkati dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang ada. Mampukan kami untuk terus berkarya, baik dalam program-program pengembangan iman ataupun dalam pengembangan infrastruktur. Tuhan yang memberkati. Karena itu kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, pendeta, para penatua, dan juga para aktivis baik di komisi, panitia, yayasan ataupun tim kerja yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh hamba-hamba-Mu ini untuk mengerjakan karya-karya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, supaya setiap karya-karya yang dipercayakan mampu diselesaikan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan seluruh gereja-Mu dengan program-programnya, Tuhan yang memberkati. Kami juga pada saat ini menyerahkan untuk Penatua Vo dalam masa-masa akhir untuk menyiapkan makalahnya, Tuhan yang menolong sehingga makalahnya boleh diselesaikan dengan baik. Pendeta Sutrisno dan Pendeta Didi yang menolong dalam pembimbingan, Tuhan juga memberikan hikmat-Mu. Dan pada saatnya nanti, pada bulan Agustus akhir, akan dipertanggungjawabkan dalam persidangan klasis. Kiranya Penatua Vo mampu mempertanggungjawabkan, sehingga dalam persidangan itu dinyatakan layak menjadi pendeta GKI. Kami percayakan hanya dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah, bimbing kami, sertai kami dalam setiap kehidupan kami ke depan. Doa kami, dalam ungkapan syukur dan permohonan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kepada kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Majelis dan Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gideon yang telah memimpin ibadah ini dan juga yang telah menarbur firman Tuhan kepada seluruh jemaatnya di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih kepada tim ibadah yang sudah turut ambil bagian di dalam ibadah ini sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kiranya seluruh pelayanan kita di tengah-tengah ibadah ini biarlah itu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan kepada GKI Gresik melalui transfer ke rekening. Dan ada 2 persembahan kita diberikan kesempatan memberikan persembahan, yaitu yang pertama untuk operasional gereja dapat ditransfer ke rekening BCA 790 0798 011 atas nama GKI Gresik, atau dapat men-scan QR code yang telah ditampilkan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya atas nama GKI Gresik. Dan persembahan kedua itu untuk renovasi gereja dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 790 0798 177 atas nama GKI Gresik. Jika tidak memungkinkan dapat mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop, kemudian dimasukkan langsung ke brankas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dalam kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 3, Tabur Gendang. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kembali kami naikkan puji dan syukur kami Tuhan atas kasih karunia Tuhan
yang memberikan kami anugerah kehidupan yang boleh kami hidupi sampai dengan saat ini. Terkhusus Tuhan, kami mengucap syukur kalau di tengah-tengah ibadah ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan ini bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar persembahan yang sudah kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan boleh persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajari kami senantiasa untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, berkatilah jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan ini lewat seluruh kehidupannya dan usahanya Tuhan. Dan berkatilah kesehatan keluarga, sehingga jemaat-Mu senantiasa boleh mengucap syukur dan hanya berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga majelis jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, Engkau memberikan hikmat dan roh takut, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik untuk pelayanan jemaat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, bila kami ada kesalahan dan kekurangan di dalam kami memberikan persembahan ini, kami mohon ampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh ungkapan syukur dan doa kami yang kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bersama-sama berdiri. Tuhan, tolonglah bangunkan iman. Saksi kebaikan-Mu, urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kejam, makin giat dan makin teguh. Makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah bertumbuh menjadi gandum, sekalipun harus berhimpitan dengan lalang. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah, Sang Sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya. Amin.